Kerja tim dalam organisasi merupakan kunci keberhasilan dalam sebuah organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akmaluddin dari kelas NA1 Manajemen. Yang selanjutnya adalah karakteristik tim. Yang pertama ada tujuan bersama. Setiap anggota tim bekerja menuju tujuan bersama yang jelas dan teratur. Yang kedua yaitu ada ketergantungan tugas dan keberhasilan satu anggota tim, tergantung pada tugas dan keberhasilan anggota lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada komunikasi efektif. Anggota tim secara terbuka berbagi ide, informasi, dan masalah untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya yaitu ada keterlibatan seluruh anggota. Semua anggota tim berpartisipasi aktif dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap hasil tim, proses tim. Yang selanjutnya yaitu ada storming. Anggota tim beradaptasi dengan perbedaan pendapat dan mencari pola kerja yang sesuai. Yang selanjutnya yaitu ada forming. Tim bekerja dengan optimal untuk mencapai tujuan dengan kolaborasi dan saling mendukung. Yang pertama ada membentuk tim dengan memilih anggota yang memiliki kompetensi yang tepat. Yang selanjutnya yaitu ada norming. Tim menyepati aturan kerja bersama dan mulai menjalankan tugas dengan efektif. Keuntungan kerja tim dalam organisasi peningkatan kreativitas dengan berbagi ide dan perspektif berbeda. Tim dapat mencapai sosialisasi yang inovatif dan kreatif. Komunikasi organisasi. Pengertian komunikasi organisasi mencakup pertukaran informasi, ide, dan gagasan antara anggota organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi organisasi yaitu ada internal dan eksternal, verbal dan non-verbal. Komunikasi dapat terjadi di antara anggota organisasi dalam kurung internal dan dengan pihak luar organisasi yaitu eksternal. Komunikasi dapat dilakukan melalui kata-kata, kata verbal, dan melalui bahasa tubuh atau ekspresi wajah atau non-verbal. Formal dan informal. Komunikasi dapat terjadi dalam kerangka aturan formal dan di luar aturan yang ditetapkan atau informal. Komunikasi sebagai sebuah sistem proses berulang. Komunikasi organisasi berlangsung sebagai siklus yang terus-menerus. Aliran informasi mengalir dalam organisasi dari bagian atas ke bawah, sekaligus juga dari bawah ke atas. Umpan balik proses komunikasi kemungkinan terjadi umpan balik untuk memperbaiki dan meningkatkan pemahaman fungsi dan sistem komunikasi. Fungsi dan sistem komunikasi dalam organisasi. Yang pertama ada pengiriman informasi yang tepat. Yaitu komunikasi membantu penyampaian informasi dengan jelas dan akurat kepada seluruh anggota organisasi. Yang selanjutnya yaitu ada pengembangan keterampilan komunikasi. Membutuhkan anggota organisasi mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif. Selanjutnya yaitu ada pemecahan masalah. Komunikasi efektif memfasilitasi kolaborasi dan memecahkan masalah dalam organisasi. Tentang dalam komunikasi organisasi, pertama yaitu ada komunikasi berlebihan. Informasi yang terlalu banyak dapat membingungkan dan menghambat pemahaman. Yang selanjutnya yaitu ada komunikasi rendah. Keterbatasan komunikasi dapat menghambat kolaborasi dan inovasi dalam organisasi. Selanjutnya yaitu ada konflik komunikasi. Ketidakselarasan antara pesan verbal dan non-verbal dapat menyebabkan konflik dan
dan memahami orang lain. Yang selanjutnya yaitu ada keterbukaan dan transparansi. Bangun iklim organisasi yang terbuka dan transparan untuk mendorong komunikasi yang efektif. Teknologi dalam komunikasi organisasi yaitu di antaranya ada email dan surat elektronik, media sosial, video conference, email dan surat elektronik memungkinkan komunikasi cepat dan efisien dalam organisasi. Media sosial memfasilitasi kolaborasi, berbagi informasi, dan membangun hubungan dengan platform yang populer. Konferensi video memungkinkan pertemuan virtual secara real time, mengatasi batasan geografis, tantangan komunikasi antara budaya, kesalahpahaman budaya. Perbedaan budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman yang dapat menghambat komunikasi efektif. Komunikasi berbeda, kesensitifan antara budaya, cara berkomunikasi yang dianggap sopan dan efektif dapat bervariasi di antara budaya yang berbeda. Penting untuk menjadi sensitif terhadap perbedaan budaya dalam komunikasi organisasi yang melibatkan berbagai latar belakang. Ketika bekerja secara baik dan tanggung jawab, yaitu pengertian kerja tim. Kerja tim adalah kolaborasi antara individu dengan tujuan mencapai sasaran bersama melalui perpaduan keahlian, komunikasi efektif, dan koordinasi yang baik. Pertama, ada fungsional, dibentuk berdasarkan fungsionalitas pekerjaan seperti keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Yang selanjutnya yaitu ada tim virtual, terdiri dari anggota tim yang bekerja secara online dan jarang bertemu secara langsung. Yang kedua yaitu tim proyek, dibentuk untuk menyelesaikan proyek tertentu dalam waktu terbatas. Yang keempat yaitu ada tim lintas fungsi, terdiri dari anggota dengan latar belakang dan fungsionalitas yang berbeda-beda untuk mengatasi masalah kompleks. Semua anggota tim berpartisipasi aktif dalam merasa memiliki tanggung jawab terhadap hasil atau proses. Selanjutnya yaitu ada storming. Anggota tim beradaptasi dengan perbedaan pendapat dan mencari pola kerja yang sesuai. 4. Performing. Tim bekerja dengan optimal untuk mencapai tujuan dengan kolaborasi dan saling mendukung. Yang pertama yaitu ada membentuk tim dengan membentuk tim ini anggota yang memiliki keterampilan dan kompeten yang tepat. Juga ada norming, tim menyepakati aturan kerja bersama dan memulai menjalankan tugas dengan efektif. Lingkungan kerja, tim dalam organisasi, peningkatan kreativitas dengan berbagi ide dan perspektif berbeda. Tim dapat mencapai solusi yang inovatif dan kreatif. Perbedaan efisiensi, tugas dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien ketika tim bekerja secara sinergis dan membagi tanggung jawab. Motivasi tinggi, sinergi tim menciptakan atmosfer positif dan saling mendukung, mendorong setiap individu untuk memberikan yang terbaik. Komponen utama dalam kerja tim yaitu ada komunikasi, ada kolaborasi, interaksi dan pertukaran informasi yang efektif antar anggota tim sangat penting dalam menciptakan tujuan bersama. Kerjasama dan penggunaan keahlian individu secara kolektif memberikan hasil terbaik untuk mencapai sasaran. Waktu terbaik sasaran kepercayaan, membangun kepercayaan antar anggota tim, menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan produktif. Tantangan dalam kerja tim pertama yaitu ada konflik pendapat yang berbeda dengan perbedaan kepribadian dapat menyebabkan konflik di dalam
kolaborasi, mendorong anggota tim untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Kepercayaan, membangun kepercayaan di antara anggota tim, selalu kerjasama dan saling pengertian. Strategi untuk meningkatkan kerja tim, yang pertama yaitu ada evaluasi diri. Tim perlu secara teratur mengevaluasi kemampuan dan menciptakan mereka untuk terus memperbaiki kerja tim. Selanjutnya yaitu ada pembagian tugas, menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing anggota tim untuk mengoptimalkan kinerja tim secara keseluruhan. Ada peningkatan komunikasi melalui pertemuan rutin, penggunaan alat komunikasi